Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tahalalepa. Hari ini saya akan mempresentasikan Country Case Study Engineering Geology of Tropical Residual Soil Indonesia. Presentasi kali ini kita bahas pendahuluan tanah, profil pelabuhan, distribusi tanah, sifat bisu kimia, mineralogi tanah liat, signifikasi dan aplikasi rekayasa. Pendahuluan tanah residu tropis yang tersebar luas di Malaysia dan menonjol dalam bidang kajian industri seperti potongan lereng jalan raya, bangunan perkotaan, dan penggalian lokasi bendungan. Mengingat iklim tropis lembab yang berlaku di dicirikan oleh suhu tinggi dan curah hujan, untuk residu tropis sangat kuat yang didominasi pelapukan kimiawi batuan dibandingkan proses pelapukan lainnya, sehingga menghasilkan pelapukan yang dalam. Profil dan materi mantel tanah seringkali melebihi 30 meter. Bentukan tanah. Menurut definisinya, tanah residu atau alluvium adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan, terbentuk di tempat dan tidak mengalami pergerakan atau transportasi apapun. Beda dengan tanah yang diangkut seperti alluvium, dan lain. Tanah sisa tropis adalah tanah sisa yang terbentuk di daerah tropis, berbeda dengan daerah beriklim sedang. Umumnya didefinisikan sebagai daerah atau zona iklim tertutup antara garis lintang 20 derajat utara, Tropic of Cancer, dan 20 derajat selatan atau Tropic of Capricorn dari Katulistiwa yang di Malaysia. Khususnya di Malaysia, lapukan kimia batuan sangat intens. Lapukan kimia melibatkan pengurayan batuan, yaitu prime mineral di dalam batuan oleh berbagai proses kimiawi seperti oksidasi, hidrolisis, hidrasi, karbonasi, dan lain. Hasil pelapukan kimia adalah baru. Mineral-mineral sekunder seperti mineral, oksidasi atau hidroksida, atau deep side, goethite, dan lain yang kemudian tetap menjadi bagian pembusuhan tanah. 3. Profil pelabukan. Prasyarat untuk rekayasa dalam tanah residual tropis adalah profil pelabukan. Seperti halnya strata tanah atau profil tanah di lokasi tertentu, maka prasyarat dalam lokasi dan rekayasa tanah lunak. Karena proses pelapukan, khususnya pelapukan kimia batuan, berlangsung dari permukaan tanah ke bawah, profil pelapukan pada umumnya bukan stratifikasi yang kira-kira sejajar atau subparalel dengan permukaan tanah. Dengan demikian, profil pelapukan akan menjadi subhorizontal jika permukaan tanah hasilnya horizontal atau miring sejajar dengan tanah yang miring. Banyak skema profil pelapukan telah diusulkan oleh berbagai peneliti masa lalu, baik lokal maupun luar negeri. Namun, untuk penggunaan teknis praktis, penulis masih memilih skema lama dan sederhana yang diusulkan oleh Little pada tahun 1969 yang diilustrasikan pada gambar 1. Skema ini sudah digunakan di lapangan dan dengan jelas mendefinisikan nilai pelapukan 1-3 sebagai batuan atau dasar dasar berlaku pada mekanika batuan dan kelas 4 dan sampai 6 sebagai tanah. Pelaku tanah sesuai dengan prinsip mekanika tanah. Skema ini berasal dari pekerjaan yang dilakukan pada granit, batuan. Namun, skema ini juga dapat diterapkan pada batuan sedimen dan metasedimen dengan sedikit perhatian dan pengalaman. Tebalan berbagai zona pelabuhan berbeda dari lokasi satu ke lokasi lainnya, dan juga bergantung pada berbagai batuan induk atau jenis batuan dan hanya dapat ditentukan dari lubang bor dan setelah penggalian. Namun, beberapa generalisasi dimungkinkan dari pengalaman sebelumnya. Profil tanah granit sering mencapai atau lebih dari 30 meter, kadang-kadang bahkan 50 meter. Sementara tanah sisa dari batuan sedimen atau metasedimen seperti sepi dan sekis seringkali lebih tipis, karena 10 meter saja. Profil pelapukan dari Rettel data 1969. 4. Distribusi tanah. Karena tanah residu berasal dari pelapukan batuan induk in situ, distribusi tanah residual tropis oleh karena itu terkait dengan distribusi berbagai jenis batuan tersebut. Hal ini berarti bahwa peta geologi yang menunjukkan berbagai tanah batuan di negara tersebut merupakan paduan yang baik untuk distribusi berbagai jenis tanah sisa tropis di negara tersebut. Gambar 2 menunjukkan distribusi 3 kelas utama tanah sisa di tropis semenanjung Malaysia berkorelasi dengan atau berdasarkan distribusi formasi batuan beku, sedimen, dan metasedimen atau metamorfik. Perhatikan bahwa ini adalah panduan awal yang sangat kasar atau luas, karena skala peta geologi yang sangat kecil, 1 dibanding 2 juta,
Berarti, kalau variasi atau data lokasi hilang dalam peta. Juga, batuan sedimen dan meta sedimen disatukan pada gambar dua. Padahal sebenarnya, mereka mewakili sejumlah jenis batuan berbeda dengan karakteristik yang sangat kontras dan yang dapat menghasilkan tanah sisa yang sangat berbeda. Misalnya, batuan pasir dengan batu sepi, batu gamping, pasir dengan sekis dan lain. Dan pula, batuan dapat terbentang dari granit hingga basalt yang menghasilkan tanah residu yang sama sekali berbeda. Misalnya, tanah berpasir dengan tanah umpar. Geologi atau litologi bervariasi secara lateral dan vertikal, dan juga berbagai tanah sisa, khususnya formasi batuan sedimen, metasedimen, dan tanah sisa yang terkait. Patut dicatat bahwa justru karena sifat pelapukan kimia intensif dan meresap di daerah tropis lembab, hampir semua formasi ditutupi oleh lapisan tebal tanah sisa, sehingga menyembunyikan batuan dasar yang sebenarnya dari pengamatan permukaan langsung. Hal ini menyebabkan pemetaan geologi berbagai formasi batuan di daerah tropis, misalnya Malaysia, seringkali didasarkan pada pemetaan tanah. Kepada kemampuan untuk mengenali dan atau membedakan berbagai jenis tanah sisa yang menyebabkan dasarnya, aplikasi lain adalah bahwa berdasarkan peta geologi yang menunjukkan berbagai formasi batuan yang dalam warna, orang biasanya tidak dapat berharap untuk melihat batuan di permukaan tanah. Pada situ, pada umumnya, batuan dasar hanya ditemui pada beberapa kedalaman, meter, karena puluhan meter. Lihat gambar kedua. 5. Sifat fisiokimia. Perilaku massa tanah tergantung pada 3 sifat dasar tanah, yaitu sifat fisik, sifat kimia, dan komposisi tanah. Tabel 1 meringkas sifat fisik tanah sisa tropis di Semenanjung Malaysia. Tabel 2 merangkum sifat fisik tanah sisa. Berapa komentar tentang sifat fisik kimia tanah resume diberikan beberapa berikut. Tanah granit umumnya berpasir, kandungan pasir tinggi, karena memiliki kadar air yang lebih rendah dan batas cair yang lebih rendah dibandingkan tanah basiltik atau gabroid. Sifat tanah granit yang bergradasi lebih baik menghasilkan padatan yang lebih tinggi. Basaltik dan andesitik umumnya memiliki kandungan air yang lebih tinggi karena kandungan halus yang lebih tinggi dibandingkan tanah granit. Sehingga batas cair juga lebih tinggi karena kandungan partikel yang halus dan yang lebih tinggi dan karena tidak bergradasi dengan baik. Tanah basaltik dan andesitik menghasilkan kepadatan yang lebih rendah. Sifat-sifat tanah gabbroic mirip dengan tanah basaltik karena batuan induknya adalah batuan dasar yang berupa dalam komposisi mineralogi dan hanya berbeda dalam ukuran petir. Yang satu adalah ekuivalen vulkanik berbutir halus, sal, dari yang lain, gabbro. Tanah gabbroic memiliki kandungan halus yang tinggi, batas cair yang tinggi juga menghasilkan kepadatan yang rendah seperti pada tanah basaltik dibandingkan tanah granitik. Serpi mewakili batuan sedimen lunak yang sering dikaitkan dengan berbagai masalah teknik. Salah satunya adalah karakteristik slaking, melekat pada serpi. Black carbonaceous shale bahkan lebih bermasalah karena selain slaking, shale sering mengandung pirit atau FeS2 yang dapat menyebabkan penurunan kadar geser black shale sisa tanah yang terkait. Tanah sekis grafit memiliki kandungan karbon atau grafit yang tinggi. Dan mereka memiliki kepadatan yang lebih rendah dibandingkan tanah sekis arsenika. Karakteristik kimia utama dari tanah sekis grafit adalah keasaman dengan pH rendah kurang dari 4. Cairan pori karena oksidasi dan hidrolisis spirit dalam tanah menghasilkan asam sulfat sebagai salah satu produk sampingan dari reaksi kimia. Cairan pori tanah sekis grafit dengan demikian menunjukkan ion terlalu tertinggi. Dengan nilai konduktivitas listrik dan keasaman yang tinggi, sifat-sifat kimia tanah sekis grafit lah yang berkontribusi terhadap penurunan kekuatan geser atau kehilangan kohesi, gesekan dari tanah-tanah ini mengakibatkan seringnya terjadi keruntuhan lorong petong yang melibatkan tanah-tanah ini. Meskipun tidak bermasalah seperti sekis grafit, sekis kuarsamika menghasilkan tanah berumpur dengan foliasi yang juga mengalami kegagalan lereng. Sekali lagi, sekis kuarsamika menghasilkan sebagian besar tanah berlumpur, meskipun ada beberapa pasir karena adanya lapisan kuarsa dan flat kuarsa. Seperti ini adalah contoh batuan ultra basah, hanya terdapat di tempat yang batas di Semenanjung Malaysia. Hal ini dapat dikenali dengan warna coklat tua sampai merah karena kandungan besi yang sangat tinggi dalam tanah, produk dari pelapukan batuan basah. Ikut tabel pertama dan sifat fisik tanah sismografis. Ikut tipe
tanah sisa, mineralogi tanah liat. Beberapa studi tentang mineralogi lempung dari berbagai tanah sisa tropis telah dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi setempat. Pada tahun 1999, Zulhaimi pada tahun 2001, dan Yeo pada tahun 2002. Tampaknya, kaolini dan lilit adalah dua mineral lempung yang dominan di tanah sisa tropis di Spanyol, Malaysia. Lempung pembekam morilalit atau smektit belum ditemukan pada tanah sisa yang diteliti. Apakah kaolit atau lilit membentuk mineral lempung yang dominan dalam daerah situ tergantung pada jenis batuan atau batuan induk, serta faktor-faktor lain mempengaruhi proses pelapukan, seperti daenerys, niat, cairan koiri, dan lain-lain. Namun secara umum, perikatkan bahwa tanah granitik, basaltik, andesitik, dan grabroik sebagian besar menghasilkan lempung kawilin. Sedangkan serpi dan sekis menghasilkan lebih banyak ilit. Dalam pelapukan kimia dan reduksi mineral primer menjadi mineral lempung, paling stabil untuk bertahan di dalam tanah adalah kaolinit. Oleh karena itu, di bawah tahap pelapukan yang lama dan lanjut, kaolinit akan menjadi mineral lempung dari belakang yang tetap berada di tanah sisa. Kajian mineralogi lempung di tanah residu tropis antara lain relevan untuk memahami perilaku dasar tanah dan sifat isu kimia seperti kapasitas tukar katian, kemampuan absorpsi, dispersivitas, bekalan, dan lain-lain. Misalnya, kation tinggi, kapasitas tukar, kemampuan absorpsi tinggi, dan dispersivitas tinggi yang sering dikaitkan dengan lampu bekalan, spekti, atau mormorilonid. Itu signifikasi dan aplikasi rekayasa. Signifikasi teknik dan penerapan tanah sisa tropis yang cakup kisaran bahwa bahan pelapukan 4 hingga 6 tanah dibahas sebagai berikut. Pembahasan yang lebih rinci yang cakup seluruh pelapukan bahan grade 1 sampai 4 dan pada tanah setelah disiarkan utamanya sebelumnya. Tan tahun 1999. Lereng. Signifikasi teknik dan penerapannya dalam kaitan sisa tropis. Profil pelapukan adalah pemotongan lereng, seperti di panjang jalan raya utama, karena bahan dari tingkat pelapukan yang berbeda dapat memiliki sifat yang berbeda. Misalnya kekuatan geser, sudut kemiringan lereng yang stabil mungkin berbeda di tingkat 4 hingga tingkat 6. Juga, tanah sisa yang berbeda yang berasal dari bahan induk yang berbeda itu memiliki sifat yang sangat kontras. Misalnya, tanah granit dengan tanah sisa sekis grafit. Penggalian. Penggalian tanah umumnya tidak bermasalah, namun karena endapan sekunder dari besi oksida atau hidroksida yang menghasilkan lapisan kokresi atau hard punch, lapisan tanah yang sangat keras dapat menyebabkan penggalian tanah konvensional sulit dilakukan. Contoh, operasi besi atau harpen yang umum dilakukan di tanah air Keroh di Malaka, di mana banyak bongkahan hard punch tertinggal di lokasi penggalian di sekis, baik sekis grafit atau kuarsa mika. Fondasi umum dan fondasi di batu kapur. Tanah residu tropis umumnya merupakan strata daya dukung yang baik hingga daya dukung yang tinggi. Kekuatan atau kekakuan tanah sisa tropis juga umumnya meningkat dengan kedalaman. Misalnya nilai SPT yang meningkat dengan kedalaman. Banyak data lubang baru bagi tanah sisa tropis membuktikan tren peningkatan kekerasan atau kekuatan dengan kedalaman ini. Fondasi bangunan. Karena beradaan tanah residu tropis yang luas, banyak fondasi bendungan yang akan menghadapi bahan-bahan ini selain endapan aluvial di sepanjang dasar sungai dan lembah sungai. Tergantung pada jenis dan ukuran bendungan, beberapa bagian fondasi bendungan dapat bertumpu pada bagian lapuk atau pada tanah sisa. Permeabilitas sisa tanah dan batuan lapuk, persyaratan grouting kondisi bangunan, dan lain-lain. Ada beberapa bidang perhatian yang relevan. Mana tanah residu tropis umumnya berlumpur sampai lempung dan konsistensinya kaku sampai keras. Permeabilitasnya umumnya rendah, katakan kurang dari 10 sampai 7 meter per detik. Dalam hal ini pemasangan fondasi mungkin tidak diperlukan, namun lapisan yang berlebih berpasir seperti zona berpasir tingkat 4 dari tanah granitik dan lapisan batu pasir yang bersilangan dalam formasi sedimen akan memiliki permeabilitas intrinsik yang jauh lebih tinggi, lebih dari 10 sampai 5 meter per detik yang akan membutuhkan grouting. Artinya, bahan konstruksi. Tanah
Tanah residu tropis pada umumnya merupakan bahan produksi yang baik untuk sejumlah rekayasa. Bahan untuk inti tanah liat dari bendungan tanah atau bendungan urugan batu seringkali bersumber dari tanah 6, dari kelas 6. Tanah yang kaya akan tanah liat dari profil pelapukan granit. Lebih banyak tanah berpasir dan dapat diperoleh dari zona grade 4 dari profil pelapukan granit. Terowongan sejauh Saya menyangkut penerawangan dalam batuan, keberadaan pita yang signifikan dari material lapuk atau tanah di sepanjang zona sesar atau zona geser dalam masa batu merupakan masalah potensial buat terowongan yang dapat menjadi bencana besar jika tidak terdeteksi sebelum pembuatan terowongan dan hadapi tanpa rintangan. Peringatan. Sekian dari saya, apa apabila salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.